Halo semuanya, selamat datang di podcast Lorong Malam. Podcast ini bakal nyeritain dan bahas pengalaman horor yang pernah narasumber kita alami. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang lumayan cukup menarik, yang dimana bintang tamu kita ini akan membawakan kisah yang lumayan horor. Langsung aja nih teman-teman, kita ke narasumber kita. Pertama ada Teh Ara nih. Gimana nih kabarnya Teh Ara? Halo, alhamdulillah baik. Oke, Teh Ara nih kita seneng banget nih bisa ngobrol langsung sama Teh Ara gitu, karena mendengar beberapa desas-desus cerita horornya, kita tertarik banget buat dengerin semua cerita horor Teh Ara nih. Kira-kira nih Teh Ara ini dari berbagai macam pengalaman yang banyak nih, apa sih yang paling gong gitu? Ada nggak sih yang paling gong? Atau misalnya Teh Ara ini bisa ngasih penjelasan singkat nggak sih mengenai beberapa cerita horor yang Teh Ara punya ini? Mungkin karena cerita aku tuh banyak banget ya, tapi ada beberapa yang mungkin berkesan banget sampai sekarang. Jadi aku tuh punya semacam teman gitu waktu sekolah. Itu bertiga anak-anak semua. Saking dekatnya aku tuh pernah makan bareng tengah malam. Karena aku kan nggak suka banget makan sendirian ya. Terus mereka kayak datang terus kayak mengganggu gitu kan, daripada mengganggu ya udah aku ajakin kayak daripada ngeganggu mending ayo kita makan bareng aja. Akhirnya makanannya kita bagi 4, mereka makan juga aku makan gitu. Terus cerita lainnya mungkin aku pernah lihat teman aku manjat kayak Spiderman gitu di atas kamar. Gong banget. Serem banget guys. Dari pengalaman yang Tara alamin, apa yang paling membekas sih dari pengalaman tersebut? Kayak ceritain dulu gitu, ceritanya, kisahnya dulu. Dari yang pertama ya, dari aku yang punya teman 3 itu. Jadi awalnya kan aku tuh basicnya pesantren ya dulu hampir 6 tahun. Nah ada satu gedung, dia tuh emang tempatnya tuh lembab gitu, terus kayak gelap, terus deket WC. Nah aku tuh ketemu mereka tuh di sini. Jadi aku waktu itu lagi main ke kamar teman aku, terus ada yang kemasukan ternyata. Nah kemasukan itu salah satu dari mereka. Jadi mereka tuh gimana ya, sebenarnya disebut serem gak serem hantunya karena tengil, karena anak-anak mungkin ya tengil gitu. Jadi setiap masuk ke teman aku ini dia bercanda, ngajakin kita bercanda kayak gitu. Nah udah kayak gitu karena terlalu sering bercanda kan, jadi akhirnya kayak ya udah kita temenan aja biar mereka nya nggak mengganggu gitu kan. Akhirnya kenalan. Nah ternyata mereka ini tuh kayak terkurung di sana gitu, terkurung dan nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka tuh merasa kesepian, nggak punya teman, dan ngerasa sedih sebenarnya kan, karena mungkin melihat kita sebagai manusia ya, mereka kan juga awalnya mungkin manusia, dari manusia terus tiba-tiba berubah menjadi ya kayak gitu ya. Mungkin mereka juga sedih, akhirnya mereka juga mengganggu, mungkin maksudnya ngajak temenan kali ya. Nah gitu akhirnya jadi temenan sama kita semua. Jadi setiap ada yang kemasukannya anak ini tuh udah nggak takut lagi, karena ya udah temenan aja, mereka juga nggak ganggu. Nah, terbiasa ya Teh ya. Kira-kira tuh kejadian itu tuh kapan, terus berapa lama sih Teh itu pengalamannya? Waktu itu tuh aku mulai kenal mereka itu dari kelas 2 SMA. 2 SMA sampai akhirnya aku lulus SMA. Nah, ada kejadian juga. Jadi setelah aku lulus SMA, mereka itu kan ada adik kelas aku yang sering kemasukan ini tuh, dia ngambil ya di sana. Nah, ternyata dia tuh nyariin. Katanya mana, kenapa aku nggak pernah lihat si kakak ini. Aku mau ketemu kakak ini, soalnya dari banyaknya orang yang sering ajak main aku kan nggak suka makan sendiri tuh. Kayak yang tadi aku ceritain, aku nggak suka banget makan sendiri. Jadi aku sering minta mereka temenin makan. Jadi kayaknya karena udah lama nggak ketemu aku, mereka nyari sampai sekarang tuh suka nanya kemana, kenapa nggak pernah kesini lagi. Karena tadi 3 anak kecil ya, itu tuh mereka punya nama atau gimana? Kalau misalnya namanya disebut itu bakal datang apa enggak? Enggak sih, kayaknya enggak ya. Sejauh ini sih enggak sih, enggak pernah yang nyampe ke sini. Cuman karena terlalu banyak,
meskipun basicnya pesantren tapi tetap aja kan ya yang kayak gitu ada aja, dan terlalu banyak yang kayak gitunya, jadi kita kasih namanya cuman kakak, adik, sama adik. Nah yang sering panggil banget tuh adik biasanya. Nah dari tiga-tiga itu tuh kayak cowok cewek Cowok semua. oh cowok. Cowok semua. Desas-desusnya udah mulai horor banget ini ya. Berarti kakak tipe orang yang sangat percaya terhadap hal mistis atau biasa aja gitu? Awalnya sih aku nggak percaya ya, karena kan ya nggak kelihatan kan ya, bisa aja kan orang itu tuh ngebohong atau kayak gimana, biasa awalnya nggak percaya, cuman karena ini kejadiannya di depan mata dan aku merasakan sendiri, jadi ya sedikit percaya lah, lumayan agak percaya. Dari sejauh ini nih kakak apa teteh ya enaknya? Apa aja Ya. boleh. Sensasi apa sih yang dirasain sama teteh ini selama kejadian ini tuh? Sebenarnya tergantung kondisi mereka ya, apakah mereka ketemu kitanya lagi kondisi seneng kah atau lagi kondisi sedih. Biasanya kita tuh menyerap energi mereka juga, jadi kalau misalkan mereka datangnya pas mereka lagi sedih, kitanya juga ikutan sedih atau mereka lagi marah, kitanya juga jadi bad mood seharian gitu, misal seharian bad mood, atau kalau misalkan mereka lagi seneng ya kitanya juga seneng. Jadi tergantung mereka ketemu kitanya lagi kondisi kayak gini. Pernah sampai kan menyerap energi negatif ya, pernah sampai sakit atau gimana gitu? Pernah. Nah waktu itu sampai sakit 3 harian kayaknya, demam tinggi. Itu pertama kali interaksi sama mereka. Jadi kejadiannya berulang terus menerus sampai sekarang atau udah stop gitu sekarang? Kalau sama mereka stop setelah aku lulus SMA, udah nggak pernah ketemu lagi. Kalau pengalaman ini tuh berarti terjadinya karena berulang, itu tuh di kehidupan teteh sehari-hari atau misalnya jarang gitu, misalnya ya terjadi kayak ini nanti enggak gitu atau gimana? Kalau waktu itu sih terulang ya, karena terulang jadi terbiasa. Sering, kayaknya hampir setiap hari juga ada aja pasti. Dari cerita teteh yang tadi diceritain itu kan baru se-frit-frit ya, baru dikit gitu. Iya, baru dikit banget nih. Kalau menurut teteh apa sih cerita yang paling membekas banget, yang mungkin ceritanya itu bisa bisa teteh jadiin motivasi lah buat orang, misalnya dari makna cerita tersebut, atau misalnya teteh mau ceritain hal horor yang benar-benar terjadi yang sampai teteh itu nggak bisa lupa gitu. Oh ada, itu yang teman aku sampai manjat-manjat kayak Spiderman. Jadi awal ceritanya itu emang mereka sekeluarga ini kenapa ya, kena santet gitulah ceritanya, kena santet. Cuman yang kena santet tuh kakaknya, ibunya sama dia. Nah dari ketiga orang ini yang paling parah itu dia, karena gampang banget gitu pemasukannya, karena yang berdua ini kakak sama ibunya ini dia udah dibentengin gitu, sedangkan dia belum. Nah jadi dia tuh sering banget kemasukan kan, sampai suatu hari malam-malam kan, kalau di pesantren itu jam 9 sampai jam 10 ada belajar malam ya. Dan dia itu kebetulan sakit, dia di kamar, dan kamarnya itu di kamar yang tadi aku ceritain, yang kamarnya lembab. Nah dia itu di kamar itu sendirian, karena emang penerangannya lumayan agak gelap ya, agak remang-remang. Dia tidur di ranjang bawah awalnya, terus di depannya ada bulis itu kayak penjaga gedung, masih anak-anak kita juga, masih anak sekolah, ada berdua penjaga gedung. Nah kamar dia itu emang sengaja nggak dikunci, karena kita semua tahu dia sering banget kemasukan kan. Nah udah kayak gitu tiba-tiba ada suara dia gitu di dalam dengan suara anehnya, diceklah sama bulis, ternyata emang saat itu dia udah kemasukan, dan tenaganya benar-benar yang kuat banget, dia bisa sampai ngedorong orang jauh banget. Nah saking udah nggak kuatnya ditahan sama bulis ini. Nah bulis ini manggil ustazah, ada ustazah dateng, terus dianya ngamuk-ngamuk sampai baju ustazahnya ditarik, kerudungnya dilepas gitu ya, sampai lepas. Mereka bertiga ini udah nggak kuat nahan satu orang ini, akhirnya keluar semua kan, bertiga ini keluar semua dengan maksud mau manggil ustadz. Emang ada satu ustadz yang dia jago banget lah gitu menangani. Pas ustadznya ada, pas kita masuk anaknya nggak ada, tapi kita semua yakin kalau misalkan nggak ada yang keluar dari kamar itu, karena kamarnya dikuncikan. Tapi pas kita masuk, kita cari di kasur nggak ada, di atas, di bawah nggak ada, di kolong nggak ada, pokoknya
di mana-mana nggak ada di kamar itu. Pas kita mau balik ternyata dia ada di atas atap, di atas pintu gitu. Dia dengan posisi kayak Spider-Man, dan rambutnya kan emang lumayan panjang ya, sebahu gitu. Dia rambut ke bawah, terus dia ngeliatin kita, terus dia loncat ke bawah, terus dia di situ ngamuk-ngamuk. Akhirnya kepegang lah sama kita, dipegangin tangan kanan kiri, kaki kanan kiri semua. Terus kita baca doa. Nah karena kita takut ya, anak kecil kan, lumayan agak takut juga gitu. Kita merem berdoanya, semuanya tuh merem. Nah ternyata pas kita buka mata, orangnya nggak ada, padahal tangan dan kakinya dipegang, tapi orangnya nggak ada, hilang. Jadi terus dia ada di atas lemari ternyata gitu. Terus dia sempat bilang, mau ngapain kalau berdoa kayak gitu doang mah aku juga bisa, katanya gitu. Dia bilang kayak gitu, ngapain. Nah udah kayak gitu, nah ternyata dia ini kemasukan sama nenek-nenek itu yang menjaga area WC belakang. Nah nenek ini tuh marah karena WC-nya berantakan. Jadi habis hujan gitu kan, habis hujan terus banjir, daerah WC-nya berantakan karena banyak softtek, terus banyak kayak softtek yang masih ada darahnya kayak gitu. Marah dia tuh kayak, kenapa kau, boleh nggak sih pakai bahasa Sunda? Nggak apa-apa ya. Terus neneknya ini bilang kayak gini, nah tempat orang kotor gitu, kalau nah sih tadi beresan tempat orang eta teh gitu, kata si neneknya teh. Marah banget, terus dia minta si WC-nya dibersihin hari itu juga. Dia tuh marah sampai yang nggak mau keluar dari badan teman aku itu. Nah sampai naik jalan di atas. Kan menurut kita mustahil ya, kita kan nggak punya lem ya di tangan, tapi dia bisa kayak gitu. Jadi itu menurut aku berkesan lah, karena aku pertama kali lihat orang manjat ya, nempel di tembok gitu kayak cicak. Nah untuk cerita tadinya itu lumayan seru dan menyeramkan ya. Nah tadi kan dalam satu kamar gitu, asrama gitu ya konsepnya. Dalam satu kamarnya itu berapa orang sih? Kurang lebih waktu itu 22. Sebanyak itu dan sedempet-dempetan itu. Dengan kamar mandinya satu apa gimana? Kamar mandinya jadi terpisah sama kamarnya. Kamar mandinya di belakang biasanya ada sederet gitu. Jadi 22 itu ngeliatin itu satu siswa yang kerusuhan itu. Nah kebetulan waktu itu cuman ada 2 bulis, aku, ustazah sama satu ustadz ini. Jadi cuma 5 sama yang orang mungkin 6 berarti. Terus itu teteh sadarnya gimana? Kan tadi teteh bilang pas dipegangin ternyata nggak ada gitu orangnya. Itu iya, gimana? jadi Kaget nggak? Iya kaget banget. Jadi teman aku ini karena kan dia berisik banget ya, kalau lagi doain gitu kan berisik banget ya. Nah terus tiba-tiba dia nggak ada suaranya, dia kayak tiba-tiba hening, terus nggak ada pergerakan apa-apa. Terus buka mata lah sedikit teman aku ini, ternyata nggak ada ya. Dia kaget dong, ya takut ya pasti. Terus dia bilang orangnya nggak ada, hilang lagi gitu. Akhirnya dikunci lah kamarnya, takutnya dia keluar. Serem juga ya. Serem banget itu kalau keluar gimana itu? Iya. Nah kan tadi ngepeknya kayak si pas kerasukan kayak narik kerudung gitu. Nah untuk ke kakak sendiri gimana ngepeknya tuh setelah kejadian itu gitu? Temennya cerita gitu atau gimana? Jadi kalau teman aku cerita ya, di waktu yang sama ketika dia kemasukan sama nenek ini, dia itu ada di situ, cuman ada di tahun yang sebelumnya. Jadi waktu itu, jadi kan menurut dia itu kalau dia kemasukan, dia harus cari badannya dia buat bisa masuk lagi badannya dia. Sedangkan pada tahun itu gedung itu tuh nggak ada, kan otomatis dia harus cari gedung itu ya, gedung itu, kamar itu, dan masuk ngeliat ke badan dia. Sedangkan waktu itu gedungnya nggak ada, karena di tahun itu gedungnya belum dibuat, masih jadi sawah gitu. Jadi dia nyari-nyari. Jadi waktu itu kita panggil, kita arahin dia harus kemana, tapi dia juga bingung karena gedungnya nggak ada. Kayak tersesat gitu lah ya. Tersesat gitu, terus pindah-pindah. Jadi kayak misalkan nih pas awal dia masuk dia ada di tahun 2000, terus nanti ganti lagi jadi 2005 gitu, beda-beda. Dari pengalaman tetehnya aku jadi teringat nih teh, horor nih ya. Ini boleh sedikit cerita nggak? Boleh. Aku izin cerita nih teh. Jadi aku itu tipe orang yang ini gak terlalu percaya sama kayak teteh awalnya. Terus aku kayak masa sih gitu, ada yang kayak gitu. Nah,
Ini ceritanya sebenarnya ada banyak ya, cuman aku mau ambil beberapa atau mungkin satu atau dua lah ya. Nah cerita pertama itu waktu itu malam-malam lah ya, itu aku lagi biasa scroll TikTok, itu muncul di beranda TikTok aku tuh ada sosok itulah ya, kita sebut dia Teh Poci aja kali ya. Teh Poci aja kali ya. Nah pas aku scroll tuh dia tuh kayak yang ganggu-ganggu manusia gitu. Terus aku kayak yang masa sih mungkin itu settingan lah ya, karena kan kita nggak tahu ya di real life-nya tuh kayak gimana. Lalu setelah itu aku scroll tuh terus tiba-tiba di bawahnya itu ada video di mana si Teh Poci ini tuh dia kayak mohon maaf ngeludahin manusia. Kayak ngeludahin gitu. Karena aku orangnya penakut, aku scroll tuh cepet ya. Dari situ aku kayak aku takut banget nih gitu kayak gini. Aku mutusin buat tidur. Aku simpen handphone aku di pinggir aku. Aku tutup mata dan itu jaraknya belum beberapa lama. Paling masih hitungan detik dan mata aku bener-bener gak bisa dibuka itu teh. Nggak dibuka banget ya. Dan semuanya tuh kayak panas gitu, ke akunya panas gitu. Terus aku udah mencoba untuk berdoa, tapi doa aku tuh gak pernah tamat teh. Balik lagi ya. Gitu. Terus aku ketakutan kan, aduh ini gimana gitu. Aku kan nggak bisa ya kalau kayak gitu. Terus aku pindah posisi, ternyata aku nggak bisa bergerak. Aku nggak bisa bergerak lah di situ. Terus aku udah baca, ternyata itu doa aku tuh nggak pernah nyampe gitu. Maksudnya nggak pernah nyampe tuh nggak pernah tamat gitu teh. Jadi aku tuh kayak muter-muter di situ berjam-jam. Dan yaudah mungkin ini menurut aku adalah fase yang mungkin aku ini halusinasi aja gitu. Kayak aku buka mata aja hilang gitu semuanya. Aku nggak bisa buka mata teh. Terus pas mata aku semakin merem tuh ada bayang-bayang gitu loh teh. Bayang-bayang itu tuh ada kayak dekat aku banget. Bayang-bayang teh ini. Iya, teh itu tuh. Itu nyata bayang-bayang hitam gambar. Nyata. Asli Visualnya visualnya jelas banget itu teh. Hitam-hitam lah gitu, terus aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa buka mata. Akhirnya aku mutusin buat ya udah kalau misalnya doa aja dia halangin, gimana akunya gitu. Terus aku nggak bisa gitu. Aku diem aja, pasrah teh waktu itu. Ya udah pasrah gitu, kalau mau nyamperin aku nggak apa-apa. Tapi karena aku ada harap aku masih bisa bertahan gitu ya di situ. Akhirnya itu aku buka mata dan yang tadinya aku baru merem beberapa detik itu di awal teh, ternyata itu udah jam 5 subuh. Jadi lama ya sebenarnya. Iya lama banget, dan aku baru merem itu tuh aku inget aku merem tuh di sekitar jam 12-an atau jam 1 gitu aku lupa. Dan itu udah jam 5 dan aku belum tidur sama sekali di situ teh. Pasti capek banget ya. Capek banget, aku bangun keringetan, badan aku ngos-ngosan dan berat aja gitu kapan. Itu pengalaman aku yang menurut aku nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi, Nggak mau jangan teh, aku jangan. Itu jangan. takut banget. Nah, Kayak gitu. setelah Kak Aci menceritakan pengalamannya ini ya, apa efek yang dirasakan setelah didatengin si Teh Poci itu? Bagi aku nih Kak, kalau bagi aku sih jujur aku enggan itu bertemu lagi gitu ya. Kayak jangankan bertemu gitu teh, aku melihat sekilas aja aku takut gitu. Ada berbagai level menurut aku kalau melihat hal-hal yang kayak gitu. Hal yang paling aku takutin itu adalah bertemu dia. Betul. Iya, meski nggak bertemu, nggak ketemu kayak lihat-lihatan aja, aduh aku nggak mau aku teh. Nah, dari yang aku dengar nih dari Kak Ara ini banyak sekali ya ceritanya. Nah, mungkin ada beberapa cerita yang lumayan desas-desus banget ya gitu. Ada beberapa cerita yang mungkin diceritain lagi satu aja cerita itu yang lain karena banyak banget ya. Ada sih sebenarnya ini juga sangat berkesan ya. Di waktu itu ada teman aku, dia itu emang suka ngelindur gitu kalau tidur. Ngelindur gitu karena dia ngelindurnya jalan-jalan. Jadi dikunci kamarnya. Akhirnya kamarnya dikunci. Terus kebetulan kamarku ini kan lantai 2 ya. Tangga ke bawah. Terus ada pohon kayak beringin tapi apa ya, pokoknya gede gitu kayak beringin tapi bukan beringin ya. Nah terus ternyata jam 2 malam dia ngelindur keluar katanya, tapi aku nggak tahu nih dia dapat kunci dari mana, sedangkan kuncinya itu kita umpetin kan karena dia emang jalan-jalan gitu. Ternyata dia keluar. Nah jam 2 ada kakak kelas aku turun dari lantai 3, ternyata lihat aku di balkon kamar. Kan dia mau turun nih otomatis lewat depan kamar aku kan, dia lihat ada aku. Terus dia bilang katanya lagi ngapain
dia buang air, biasa ngobrol katanya di WC itu sama aku katanya. Sama aku gitu ya, ngobrol gitu sambil buang air, dia ngobrol terus ngambil air biasa, udah selesai katanya dia bilang aku duluan ya, kamu udah belum katanya, sok duluan aja nggak apa-apa. Akhirnya dia ya udah aku duluan, aku mau wudhu dulu, kan biasa suka tahajud gitu ya. Wudhunya itu di sebelah pohon itu, terus dia biasa wudhu. Jadi si tempatnya tuh kalau misalkan kita wudhu itu sejajar sama balkon tempat wudhunya. Nah wudhu kan dia wudhu biasa, pas dia udah selesai, pas dia berdiri ternyata depannya ada kepala. Ada kepala, aku nggak diceritain jelas ya itu kepalanya kepala cewek atau cowok, tapi katanya sih panjang rambutnya. Ada kepala di depan mukanya dia banget, katanya mukanya hancur gitu. Terus kayak gimana ya, disebut hitam enggak, jadi kayak hitam tapi nggak yang hitam banget gitu, tapi rusak gitu mukanya. Dan itu dia kaget kan, lari lah dia ke atas, ternyata dari lantai 3 jatuh juga kepala yang tadi kepala yang tadi dari lantai 3 jatuh ke depan tangga. Kan tangga tuh lurus ya, terus ada atasnya biasanya yang buat yang lebih besar nih, jatuh ke situ. Dan kebetulan banget tangga aku tuh bahannya kayak apa yang berisik gitu loh kalau diinjek, Besi. Kayu apa gimana sih? besi Oh, kayak jadi berisik kan. Jadi pas si kepala itu jatuh tuh emang bener kayak brang gitu loh, berisik banget kepalanya jatuh. Terus kayak dia bingung kan mau lewat tapi ada kepala, mau balik lagi ya di bawah juga tetap ada kepala. Ya. Akhirnya dia ngelewatin si kepalanya, diloncatin kepalanya, terus dia lari. Terus pas udah di lantai 3 dia lihat ke bawah itu nggak ada apa-apa, Kosong aja gitu. kosong. Nah terus pagi-paginya pas aku keluar dia nanya, kamu kemarin jam 2 ke WC enggak? Sedangkan aku tuh tipe orang yang takut ke WC malam dan nggak pernah ke WC malam gitu kan. Terus dia bilang aku ketemu kamu jam 2 malam itu ke WC enggak ke WC. Orang maksudnya nggak ada yang keluar dari kamar itu. Nah ternyata teman aku yang ngelidur itu pun dia nggak keluar sebenarnya Karena dikunci tadi karena ya. dikunci. Jadi nggak ada yang keluar karena kuncinya diumpetin sama satu orang. Berarti yang keluar tuh temen yang menyaksikan kejadian itu sendiri. Iya, Kepalanya. jadi yang sebenarnya keluar ini tuh cuma dia aja sendiri dan nggak ada orang sama sekali di situ. Sampai merinding aku dengarnya Ya, teh. Aduh gimana ya ya. Allah. Ini ya, terima kasih nih buat Teh Ara nih udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita ya, menceritakan beberapa pengalaman pribadi yang menurut aku berhasil membuat bulu kuduk kami merinding. Karena ini desas-desusnya yang Iya. sangat gong. Gong sekali. Selanjutnya nih Teh Ara, kita boleh masuk ke segmen berikutnya yaitu cerita tanya jawab di Treats. Nah, untuk segmen tanya jawab cerita di Treats ini aku akan bacain dari Kare Ayam 2_27 yang dimana aturan gila di kos anggrek nomor 13. Yang dimana mulai aja ya. Gue baru nemu kos murah banget di daerah Jaksel, fasilitas lengkap, kamar mandi dalam cuma 500.000. Gue seneng banget, sampai gue lihat ada kertas lecet yang ditempel di balik pintu kamar. Isinya aturan menghuni kamar 104. Awalnya gue kira bercanda, isinya gini. Yang pertama aturannya itu kalau dengar suara kelereng jatuh di lantai atas jam 12 malam, abaikan, kita nggak punya lantai 2. Lalu yang nomor 2, kalau ada yang ngetuk pintu 3 kali, tanya siapa. Kalau nggak dijawab, jangan dibuka. Kalau dijawab pakai suara lo sendiri, lari ke kamar mandi. Gue cuman ketawa, palingan penghuni lama gabut, pikir gue. Sampai akhirnya malam Selasa Kliwon, tiba pas jam 12 teng, gue dengar suara tik tik tik, suara kelereng jatuh tepat di atas plafon kamar gue, nyaring banget. Gue mulai deg-degan di situ. Gue inget aturan nomor 1 yang ada di balik pintu kamar gue. Gue tutup kuping pakai bantal, tiba-tiba tok tok tok, pintu kamar gue diketuk. Jantung gue mau copot. Sesuai aturan gue nanya dengan suara gemetar, siapa? Hening, tidak ada jawaban. Gue lupa. Gue udah lega.
sampai gue tiba-tiba kedengaran suara di balik pintu. Siapa? Suara itu persis banget sama suara gue. Sampai getaran gemetarnya. Gue langsung loncat ke kamar mandi sesuai aturan nomor 2. Gue kunci pintunya, duduk di lantai sambil ngelut-lutut. Gue nangis tanpa suara di luar suara gue itu. Itu masih manggil nama gue sambil nyuruh buka pintu karena katanya dingin. Setelah 1 jam suasana sepi, gue pikir udah aman. Gue buka pintu kamar mandi pelan-pelan. Kamar gue kosong, tapi ada 1 kertas lagi di atas kasur. Tulisannya yaitu tangan baru, tintanya masih basah. Aturan nomor 3, jangan pernah percaya aturan nomor 2. Kamar mandi adalah tempat favoritnya menyudutkan mangsa. Gue di situ kaku banget pas gue mau lari keluar kamar gue. Gue ngerasa ada hembusan napas dingin di tengkuk gue. Gue nengok ke belakang dan di pojok ranjang kamar mandi yang baru gue tempatin tadi ada sosok badan gue sendiri. Tanpa kepala lagi megang kertas bertulisan, "Makasih ya udah masuk ke jebakan, sekarang balikin kepala gue." Oh my god. Serem banget asli. Nah, dari cerita yang aku bacain tadi nih, gimana nih reaksi Kak Ara dan Kak Aci setelah aku bacain tadi? Reaksi aku apa ya? Mungkin kalau baca harus sampai selesai ya, karena dia kejebak kan. Akhirnya masuk ke kamar mandi, terus pas baca poin ketiganya ternyata nggak boleh kan ya, nggak boleh percaya kalau harus masuk kamar mandi. Tapi ya tiba-tiba disuruh balikin kepala, kita kan nggak tahu ya kepalanya di mana. Tolong. Tolong gitu siapa balikin? Iya, serem banget. Nah, Kak Aci gimana nih? Aduh, ceritanya benar-benar bikin aku merinding banget ya sebetulnya pas aku dengar gitu ya. Terus kalau untuk reaksi buat aku ya, pertama kali aku dengar cerita ini gong banget sih kata aku. Maksudnya orang yang mau ngekos kan kita nggak tahu ya sejarah kos itu kayak gimana gitu. Mungkin kan dia ya tahu menempatkan yang jadi aja gitu, tahu tempat bangunan untuk dia tinggali dan itu udah jadi kan, dia nggak tahu lah ya desas-desus kos itu dari mana. Mungkin reaksi aku sih kalau aku memposisikan diri aku berada di mbak-mbak itu, gak sanggup sih aku, jujur itu gak sanggup banget. Karena reaksi pertama bagi aku mungkin kalau mengalami itu aku pingsan. Takut. Nggak nangis kayak gitu? Enggak sih, kalau aku pingsan duluan. Tapi besoknya aku pindah kosan ya. Aku gak lama Langsung lagi pindah. iya, telepon alamut cet pergi. Iya. Nah, dari cerita itu apakah Kak Aci dan Kak Ara pernah ngalamin di kosan seperti itu tadi? Kalau Kak Ara tadi di pesantren ya, bukan di Iya. kosan. Kalau Kak Aci sendiri pernah nggak kalau kayak gitu ada aturan-aturan tertulis gitu atau gimana gitu di suatu tempat? Kalau aku dulu pernah ngekos saat aku training barista, pernah aku ngekos 10 hari itu paling aturannya ya aturan basic aja ya, jangan pulang malam-malam gitu. Tapi kalau untuk kejadian horor waktu itu mungkin ada, nggak tahu ya ini horor apa enggak gitu. Cuman saat pindah kos yang kedua itu kamarnya luas ya, terus kasurnya itu yang gede dan ada kolongnya, ada lemari yang kosong yang buat diisi sama baju-baju anak kos. Ya udahlah gitu, aku tidur. Sebelum aku tidur tuh aku main handphone dulu kan, aku pasang alarm karena besok aku harus training. Ya udah aku pasang, besoknya aku bangun seperti biasa. Pas malamnya aku pulang, ini teman aku nih nggak bisa ditelepon, tapi nyambung dan dia tidur kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena aku terus menunggu di luar, nggak tahu kenapa bulu kuduk aku tuh selalu merinding gitu kalau sendirian malam-malam di luar itu. Sampai aku nanya, cepet dong ini buka dong, buka ini buka dia buka. Terus dia keluar, dia bilang maaf ya aku ketiduran. Terus oh gitu ya kata aku. Iya emang kamu kenapa? Oh nggak apa-apa. Mandi lah di situ. Selesai mandi aku tuh bisa tidur karena aku orangnya penakut. Apalagi kalau di kos itu ada barang-barang yang gede, abis itu ada kolong kasur itu aku takut banget. Oh, tiba-tiba Ada yang gitu. keluar Iya, gitu ada. ya. Hai. Takut banget kan, gak lucu ya tiba-tiba lagi mau tidur halo, kan gak lucu ya. Aku takut banget. Paling kalau horornya aku tuh udah merinding makanya itu aja. Sugesti Iya, berarti sugesti ya. banget, tinggi sugesti aku. Tapi kalau untuk di kosannya nggak tahu sih ya, padahal itu kosannya lumayan apa ya, rame banget. Sebenarnya rame banget sih itu karena 4 tingkat kosannya itu. Iya,
di tingkat terakhir tuh ada laundry gitu. Tapi aku belum pernah naik ke atas karena takut banget. Ya, jadi intinya tuh kalau di kos aku merinding. Itu aja. Gak bisa sendirian ya. Gak Jadi bisa aku. ya teman-teman kalau misalnya cari kosan yang mau yang enak dan gak sarap jangan cari yang murah, karena yang murah itulah kenapa ada desas-desusnya itu. Tuh, harus dipertanyakan ya kak ya kalau murah tuh. Oke nih teman-teman, setelah tadi dengar cerita yang kosan, lalu juga ada tanggapan dari aku dan juga Teh Ara. Ini selanjutnya kita langsung masuk ke segmen yang berikutnya. Masih sama ya, segmen cerita di Trip. Cuman aku ngambil cerita di akunnya Sherin Erin. Judulnya adalah Rawat Inap Kamar 17. Apa nih? Kita bacain ya. Jadi kata Kak Sherin ini bukan pengalaman langsung dari aku, tapi cerita yang disampaikan mbak-mbak perawat waktu aku masih praktek di salah satu rumah sakit. Jujur, setelah dengar cerita ini aku jadi agak gimana gitu. Gimana pas mbak perawatnya sempat bilang ke kami yang lagi praktek kalau adek-adek lewat kamar 17 terus ngerasain hal aneh, jangan terlalu dibawa suasana ya, enjoy aja. Spontan kami langsung penasaran, emang ada apa di kamar 17? Awalnya beliau kayak nggak mau cerita, tapi mungkin takut kami kaget kalau suatu saat ngalamin sesuatu. Akhirnya beliau mulai cerita, katanya dulu kamar 17 itu sering terisi pasien, tapi anehnya pasien atau keluarga yang jaga di ruang itu hampir selalu komplain. Katanya biasanya komplainnya muncul pas kami operan jaga pagi, dan anehnya isi komplain mereka tuh hampir mirip semua. Kayak Mbak, semalam sering ada perawat bolak-balik masuk sini ya. Awalnya perawat pikir mungkin memang ada nyuntik obat atau cek pasien, tapi keluarga pasien bilang, bukan Mbak, dia nggak masuk, cuma mondar-mandir di depan kamar 17, dipanggil nggak pernah nyaut. Mereka ngira itu salah satu perawat yang jaga. Masalahnya deskripsi orang yang mereka lihat itu beda sama semua perawat di sana. Katanya rambutnya sebahu terurai, padahal hampir semua perawat di ruangan itu berjilbab. Kalaupun ada yang enggak, rambutnya disanggul, gak ada yang rambut panjang terurai. Awalnya masih dianggap mungkin salah lihat, sampai suatu malam ada pasien yang tiba-tiba teriak histeris. Pas ditanya kenapa, pasien itu bilang lihat sosok perempuan berdiri tepat di atas bed pasien, berdiri sambil ngeliatin. Setelah kejadian itu, pasien langsung pindah ke ruang lain, dan katanya sejak kamar itu nggak dipakai lagi, keluhan pasien itu mulai berhenti. Tapi yang bikin merinding ini, beberapa orang yang katanya bisa lihat masih suka bilang kalau sosok itu kadang terlihat berdiri di dalam kamar 17, terutama saat malam. Jadi nih kata Sherin ini bilang kalau entah itu sugesti atau kebetulan atau memang ada sesuatu, aku juga nggak tahu katanya. Tapi lihat tiap lewat sana waktu tindakan, jujur selalu keinget cerita itu. Bahkan setiap kami mau cek pasien dan masukin obat tuh jadi mikir, apa iya masih berdiri di sini? Dan teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Jadi tiap kami shift malam putar murotal dulu biar aman. Kak Sherin nanya nih ke teman-teman, ada nggak yang pernah ngalamin cerita aneh waktu jaga malam di tempat kerja juga? Kalau boleh komen ya katanya. Jadi dari cerita yang aku ceritain tadi di Trips ini nih, pernah nggak sih Teh Ara sama Kak Cindy ini mengalami hal serupa saat berada di rumah sakit? Ini Dulu deh yang mau jawab. Boleh, Teh Ara Boleh dulu aku lah. ya. Boleh. Ini sih kayaknya pertanyaan yang memang pas banget buat aku. Aduh, kenapa tuh? Karena aku adalah tenaga kesehatan dan Aduh. kebetulan hari ini adalah jaga malam ya. Oh my god. Hari ini kebagian jaga malam. Jadi ini tuh ceritanya pas PKL aku di labnya di belakang ya. Nah jadi waktu itu tuh ada malam-malam kejadiannya sama, lagi jaga malam. Kebetulan aku petugas laboratorium, jadi lagi jaga malam ada ibu-ibu minta hasil lab. Aku mau minta hasil lab ibu ini, terus kita kasihkan. Jadi ada kayak keranjang gitu buat ngasihin hasil lab. Aku simpan. Ya, ini ibu hasilnya, boleh tolong dibacain nggak katanya gitu, boleh tolong dibacain nggak, karena bukan wewenang ATLM ya untuk membacakan hasil. Jadi aku cuma bilang boleh ibu, tapi nanti dibacainnya sama dokternya
yang kayak dia melayang sambil bawa hasilnya gitu. dia jalan. Terus aku lihat di keranjang itu hasil labnya masih ada di situ. Jadi nggak dibawa sama Nggak dia. dibawa, sebenarnya ada di situ. Cuman aku beneran banget lihat dia bawa hasil labnya keluar. Oh iya, makasih ya teh. Dia pergi. Terus aku lihat dari loket, dia jangan apa jalannya cepat, jalannya cepat. Sama lari ke belakang, bilang ke sendiri aku kalau aku lihat gini. Pas dicek namanya, ternyata ibunya meninggal pas operasi. Jadi sebenarnya ibunya tuh udah meninggal di tengah-tengah operasi, nggak selamat lah. Terus kata senior aku, oh mungkin dia emang pengen tahu aja hasil akhirnya kayak gimana. Makanya di awal tadi dia cuma pengen tahu aja. Dia bilang aku cuma pengen tahu aja hasil labnya kayak gimana. Dia nggak mau dulu. Ternyata ibunya meninggal pas di Ding ya. Kalau dari Kak Cindy nih ada nggak sih pengalaman serupa di rumah sakit? Kalau pengalaman dari rumah sakit itu waktu aku kecil ya, waktu aku kelas 3 itu nemenin bibi lahiran yang dimana ruang bayi dan juga ruang lahiran ibu itu kan kayak di pojok gitu biar mengantisipasi minimalisir yang penculikan bayi waktu itu. Aku lupa sih tahun berapa, cuma waktu aku kelas 3 gitu ya. Jadi aku tuh bangun mau tidur tuh harus sikat gigi dulu kan ya. Nah, jam 10-an tuh setelah aku makan gitu ya, kebetulan aku sama kakek aku gitu ya mau sikat gigi. Nah, kamar mandinya itu di sini tuh ruang rawat inapnya, lalu ada lorongnya itu langsung berhadapan sama ruang bayi di sana. Nah, di tengah-tengah lorong ini ada satu ruangan yang emang kamar mandi khusus pengunjung, apa ya namanya, yang nemenin pasiennya itu apa sih namanya? pendamping. Kamar mandi pendamping. Jadi kamar mandi si pasien itu terpisah dengan kamar mandi pendamping tadi. Nah, di situ sikat gigi yang dimana sikat gigi di situ. Terus kakek aku bilang cepet, katanya sikat giginya cepet. Kenapa harus cepet kan harus bersih. Waktu itu aku kelas 3 ya. Nah, udah kayak gitu dia bilang ayo kita pindah aja ke wastafel yang di sini. Nggak mau. Aku bilang kenapa Chan? Ayo. Terus aku bilang kayak gini, kenapa harus cepet-cepet? Kan itu kakak itu juga sikat gigi di situ. Dan di situ kakek aku langsung narik tangan aku langsung kayak ayo cepet pindah. Ternyata pas aku baru nyadar ternyata itu bukan manusia yang sikat gigi bareng. Udah sih gitu aja pengalaman aku di rumah sakit ya. Banget deh denger cerita dari Kak Cindy sama Tiara ini nih. Karena kejadian itu benar-benar terjadi di Tiara sama Kak Cindy nih. Kira-kira gimana sih cara menyikapi peristiwa itu? Ada nggak sih hal yang bisa diterapin gitu buat Tiara, buat Kak Cindy atau buat penonton semua? Kalau misalnya mengalami hal serupa tuh harus kayak gimana? Sih karena memang bergelut di rumah sakit ya, rumah sakitnya terkenal dengan segala-galanya gitu kan. Jadi lebih ke ya udah aja gitu, maksudnya karena memang berdampingan. Jadi kalaupun memang ada yang aneh-aneh ya udah aja gitu, dilupain aja, nggak usah diceritain. Karena biasanya yang bikin kita takut itu karena diceritain ke orang. Jadi makin besar ceritanya, jadi kita nggak dengar terus kan, jadi terus keinget. Jadi lebih baik kayak ya udah lupain aja. Nah, buat Kak Cindy nih gimana nih? Ada tipsnya nggak nih? Kalau menurut aku orang yang gak bisa lihat gitu ya, cuman gak rasain juga enggak, tapi aku suka terkena dampak negatifnya. Jadi kayak ya udah gitu tuh sama-sama berdampingan seperti yang tadi kalian bilang ya. Jadi kayak kita harus saling menghargai satu sama lain dimanapun tempat kita berada gitu. Tiara nih selaku Westar kita hari ini ya. Duh, kita betul-betul sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak karena Tiara ini di sela-sela kesibukannya bisa mampir ya ke podcast kecil-kecilan kita ini gitu. Terus ceritanya juga benar-benar berhasil bikin kita merinding ya. Merinding banget. Saking takutnya ini aku pulang dari sini kita harus doa terus ya. Takut banget ya Harus mandi kembang sih sebenarnya. Aduh, apalagi begitu ya. Kalau doa nanti nggak bisa habis doanya. Iya. Keripers lagi gitu soalnya. Jadi teman-teman nih buat kalian juga semoga cerita yang kita ceritain ini bikin kalian ketakutan juga ya. Soalnya supaya kita nggak ketakutan sendirian. Kayak satu ketakutan yang diceritakan itu adalah ketakutan yang dibagi dua. Dari
dari cerita Teh Ara diceritakan ke kami pun ikut ketakutan. Dari kami diceritakan ke kalian. Jadi kita takut bersama-sama. Oke. Makasih nih buat teman-teman yang udah pantengin podcast kita hari ini ya. Ya, jangan lupa tonton terus podcast kami yaitu di Lorong Malam setiap malam Jumat di YouTube. Makasih Teh Ara. Sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena jangan lupa kesini ya. Aku sih bakal datang terus ya kalau diundang. Kita ready untuk mendengarkan. Iya. Bagi teman-teman yang mau sharing cerita atau pengalaman horornya nih atau desas-desus yang lumayan serem dan bikin bulu kuduk kita merinding, boleh DM ke Instagram kita di Lorong Malam. Ya, sekian dan